Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winda Poyanti. Hari ini kita akan membahas salah satu materi dari algoritma dan pemrograman 1. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana menulis sintak untuk output. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis sintak untuk inputan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana memunculkan tampilan seperti ini, pada hari ini kita akan belajar untuk menampilkan yang di bagian ini. Nah, ini nanti yang warna merah ini adalah inputannya. Jadi kalau saya merunning pertama yang muncul hanya tulisan isikan data, nama sampai titik 2. Ya. Ini nanti saya inputkan di compilernya. Jadi tiap kali saya merunning isian nama itu tidak selalu nama Winda, tapi bisa ganti-ganti sesuai yang kita inputkan. Oke, sebelum kita masuk ke kode bloknya, mari kita lihat slide dulu. Karena ini inputan, maka nanti ada istilahnya tipe data. Jadi kalau kita menginputkan atau ada inputan itu nanti kita perlu mendeklarasikan namanya sebuah variabel. Nah, buat mendeklarasikan variabel nanti di depannya harus ada tipe datanya. Jadi tipe data sendiri untuk yang kali ini kita belajarnya ada 5. Ada integer, floating, double, karakter, sama untuk yang kosong. Nah, untuk integer, floating, double ini untuk angka. Tapi bedanya integer ini untuk bilangan bulat. 5, 4, 3, minus 1, minus 2 seperti itu. Kalau floating dan double ini ada pecahannya, ada komanya di belakang angkanya. 2,5, 2,555 seperti itu. Ya, kemudian untuk karakter nanti pakai char atau bisa juga pakai string satunya lagi ya. Untuk yang kosong nanti pakai void. Jadi kali ini nanti kita akan belajar deklarasi tipe datanya ada integer disingkatnya pakai int. Kalaunya floating nanti pakai float, kalaunya double precision ini nanti double, nulisnya karakter ini char. Ada juga nanti satunya string, kemudian untuk kosong adalah void. Oke, next. Nah, ini nanti bedanya yang float sama double adalah di jangkauan nilainya. Ya, seperti itu. Jadi seperti ini. Kemudian untuk variabel, tadi saya bilang variabel itu adalah pengenal yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Dan nilai dari variabel dapat berubah-ubah. Jadi gampangannya variabel itu adalah tempatnya. Jadi kalau kita mau menaruh sesuatu, kita harus menyiapkan tempatnya dulu. Jadi untuk mendeklarasikannya nanti harus ada tipe datanya baru nama variabelnya. Ini contohnya ya. Nah, untuk menuliskan nama variabel sendiri ada aturannya. Yang pertama, untuk huruf depannya itu tidak boleh dimulai dengan angka atau karakter ya, jadi harus huruf. Kemudian tidak boleh ada spasi. Jadi kalau misalnya saya pengen menuliskan rata-rata itu harus ada pakai underscore seperti itu. Jadi tidak boleh pakai spasi. Kemudian variabel itu dia sensitive case. Maksudnya ketika saya mendeklarasikan dia, misal di sini nama itu NAMA kecil semua, maka nanti untuk di file codingannya itu harus huruf kecil semua, tidak boleh misalnya n-nya jadi n besar, itu nanti dia akan muncul error. Ya. Nah, ini contoh variabel yang sudah kita inputkan nilainya waktu deklarasi. In jumlah sama dengan 5. Ada sama dengannya, jadi deklarasi tadi boleh cuman sampai variabelnya, boleh sampai inisialisasi nilainya. Seperti itu. Nah, ini kemudian untuk tipe data string. String itu untuk yang karakter. Nah, ini kalau char, nama di sini ada jumlah karakternya kalau untuk char. Nanti kalau untuk string nulisnya string, string langsung nama variabelnya, tidak perlu ada kurung siku untuk jumlah karakternya. Bedanya nanti kalau karakter itu pakai petik 1, kalau string nanti petiknya 2. Nah, ini untuk konstanta yang bernama. Jadi konstanta bernama itu
Untuk variabel yang nilainya sudah tetap tidak berubah, misalnya bulan. Bulan itu kan ya dari tahun kapan sampai tahun ke depan juga tetap 312. Atau untuk pi itu kan kalau kita kenal selalu 3,14 atau 2,27. Nah, itu bisa pakai konstanta bernama. Jadi depannya dituliskan const seperti ini ya. Ini untuk yang konstanta karakter juga bisa dituliskan. Nah, ini tadi saya bilang bedanya kalau karakter petiknya 1, kalau string nanti petiknya 2. Nah, ini kalau istilahnya karakter escape. Jadi kalau misalnya di Word biasa, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau di Word biasa, kalau saya ingin ganti garis, saya kan bakal mencet keyboard enter. Nah, kalau di dalam kode blok, walaupun saya tuliskan dia di baris bawahnya, itu tidak menjamin, malah tidak akan berpengaruh apapun pada ganti baris. Maka harus menggunakan karakter escape yang dimulai dengan backslash. Nah, kemarin kita sudah memulai untuk yang backslash n, yaitu ganti baris. Padahal dia ada lagi berbagai macam karakter escape. Ya, ini adalah beberapa macam karakter escape. Oke, tadi kita sudah jelaskan apa itu tipe data dan konstanta. Sekarang kita ke kode bloknya. Kita akan membuat codingan agar tampilannya seperti ini. Ya, saya matikan lognya dulu, kemudian saya bikinkan file baru. Caranya sama kayak kemarin ya ini ya. Nah, saya kasih nama partikum 1.2, yaitu adalah inputan. Niche. Oke, saya perbesar dulu sebentar. Oke ya, ini sudah terbuka file barunya. Sekarang kita akan menuliskan sintaknya supaya tampilannya seperti ini. Jadi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kalau kita menuliskan codingan kode blok, yang pertama kita harus membuat headernya, yaitu include IOStream. Kemudian agar menuliskan cout-nya tidak perlu std.2 di depannya, maka kita perlu using namespace std. Kemudian agar jalan programnya harus ada fungsi utama. Kemudian ini adalah body function-nya. Baris pertama itu perlu tulisan isikan data. Cuman ada output, maka gunakan cout kecil dari petik, tuliskan di sini isikan data. Kemudian untuk ganti baris perlu backslash n. Jangan lupa titik koma di akhirnya. Kemudian nama titik 2 itu juga output. Berarti cout titik 2 nama titik 2 titik koma. Nah, setelah titik 2 ini kita nanti maunya ada inputannya, yaitu nama. Kalau nama berarti kan isinya karakter semua ya. Maka nanti kita deklarasikan dulu variabelnya. Maka mendeklarasikan variabelnya adalah boleh string, boleh char. Kemudian nama variabelnya terserah, ini saya pakai nama. Di sininya berarti perlu sein. Jadi untuk inputan itu sintaknya adalah sein. Kalau cout tanda panahnya keluar, tanda kecil darinya ini ke dalam. Nah, tuliskan di sini variabelnya itu nama. Jadi ya, kalau misalnya kita menggunakan sein namanya itu di baris 8, sebenarnya deklarasinya itu nggak mesti di baris 5. Yang penting sebelum baris 8. Tapi nanti untuk memudahkan kita mencari apabila ada error, maka
sebaiknya variabel itu dikumpulkan jadi satu di bagian atas. Boleh di dalam main atau di luar main juga boleh nanti di sini. Nah, kalau di dalam main ini nanti disebutnya sebagai variabel lokal. Jadi hanya bisa dipakai oleh variabel main. Nanti kalau misalnya fungsinya banyak, boleh diletakkan di atas. Ini nanti kalau misalnya ini saya letakkan di sini, maka ini disebutnya variabel global seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Kemudian nim, cout, nim, titik koma. Berarti perlu saya in lagi. Sekarang saya in nim. Karena sekarang ada perlu tempat nim lagi, maka deklarasikan lagi nimnya. Ya. Nim ini walaupun isinya angka, tapi kan dia tidak perlu dioperasikan ya, operasi aritmatika, maka dia juga tetap string nggak apa-apa. Ya, atau misalnya mau ada bedanya boleh ini jadi char. Char, nim, maka karena char harus ada jumlah karakternya berapa. Nimnya berapa nih? 2, 4, 6. Maka misalnya saya jumlah karakternya 6. Ya. Kemudian umur. Nah, umur di koma, maka di sini sein umur. Nah, ini berarti saya deklarasikan kan umur nanti mungkin saja mau dilihat misalnya 2 tahun sebelumnya umurnya berapa, 5 tahun lagi umurnya berapa, maka perlu operasi aritmatika. Jadi umur saya deklarasikan sebagai integer di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk inputannya. Sekarang dia minta setelah nanti saya inputkan tanggal 17, nanti dia pengen ini tampilan langsung. Ini kalau saya inputkan Winda, maka di sini tampil Winda. Kalau saya inputkan sini 17, maka di sini juga muncul 17 otomatis. Nah, ini caranya. Caranya berarti setelah yang ini, ya, sini tampilannya. Saya tuliskan berarti cout. Yang pertama adalah tulisan hello biasa, hello. Kemudian dia maunya ganti baris, oke, berarti perlu backslash n titik koma. Kemudian cout. Sampai selamat datang itu output biasa, maka saya tulis selamat datang. Kemudian dia maunya menyebutkan nama Windanya, maka di sini kita perlu menuliskan nama variabelnya tadi, variabel yaitu tadi ditampung di variabel nama. Nah, buat memunculkan si nama ini tidak ditulis di dalam petik, karena kalau tulis di dalam petik yang muncul adalah tulisan nama, bukan apa yang kita inputkan misalnya Winda tadi. Maka caranya penghubung antara yang outputan biasa dengan variabel itu perlu tanda kecil dari lagi, tuliskan nama. Selamat datang, namanya siapa? Ini saya turunkan ke bawah ya. Ini saya tuliskan lagi cout dengan nim. Nah, nimnya variabel lagi, berarti caranya seperti lagi nim. Kemudian yang berumur, berarti cout yang berumur. Variabelnya umur. Ini nggak mesti harus ke bawah, mau disambung lagi, berarti sini perlu kecil dari lagi ya. Kemudian petik lagi. Berumur tahun pada tahun 2020. Oke, saya besarkan. Nah, ini kan jadi dia tidak mesti di enter mau tulis sepanjangnya juga nggak apa-apa. Tapi kan nanti jadi nggak kelihatan nih. Nanti panjang banget ya, makanya ini saya enter ke bawah. Nah, ini sudah selesai nih. Ada headernya, sudah ada, oke. Ada using namespace std, biar di depan cout sama sein tidak perlu std.2.2. Kemudian ada fungsi mainnya. Ini fungsi mainnya. Isinya apa aja badinya di dalam kurungnya, yaitu ada deklarasi variabel. Ini nyebutnya adalah deklarasi variabel. Tadi deklarasi variabel itu perlu tipe data. Tipe datanya ada string, ada char, ada integer. Nama variabelnya ada nama, ada nim, ada umur. Berarti ada 3.
Ini buat outputan biasa, ini ada outputan yang nanti setelah titiknya, titik 2 ada inputan, maka setelah titik koma di sini ada CI nama. Ini yang untuk NIM sama UMU juga sama, kemudian tampilannya ditulis seperti ini. Ya, ini penghubung antara outputan biasa dengan memanggil isi variabel. Oke, sekarang saya running ya. Saya pencet F9. Nah, ini muncul. Kita lihat ya. Isikan nama, saya isikan tadi Winda. NIM-nya NIM-nya 202001, umumnya adalah 17. Saya enter nih. Langsung muncul tulisan, "Hello, selamat datang Winda dengan NIM 202001 yang berumur 17 tahun pada tahun 2020. Nah, ini kan nggak ada spasi ya, berarti ini saya close ya. Nanti saya ingin membuktikan kalau saya inputkan bukan Winda, nanti tampil di sini juga pasti berubah. Ini kita kasih spasi. Oke, saya running lagi. Saya tuliskan sekarang namanya Siti misalnya ya. Siti. NIM-nya 202003, umurnya 15 tahun misalnya. Saya enter. Nah, ini otomatis juga jadi Siti sesuai yang saya inputkan. Ini juga berubah, ini juga berubah. Jadi seperti itu ya, kalau ada inputan, nanti inputannya mau ditaruh di mana? Setelah titik 2, maka ada sein-nya di sini. Kemudian tadi kita juga lihat antara nama, NIM, UMU itu titik 2-nya nggak sama ya, letaknya nggak rata. Nah, ini bisa pakai karakter escape, pakai tape. Berarti pakai backslash T, di sini juga backslash T, di sini juga backslash T. Oke, kita running. Winda, center. Nah, ini sudah kelihatan sama titik 2-nya. 2001, umurnya 17. Nah, ini jadi rapi buat inputannya. Ya, seperti itu pakai karakter escape. Nah, buat tampilan yang pertama, ini sudah selesai sama persis tadi tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin melihat kalau datanya itu lebih dari satu orang. Nah, ini kan ada dua data nih, ada Winda, ada AP. Nanti tampilannya maunya seperti ini, hello, selamat datang, ada nomor 1, nomor 2-nya. Oke, sekarang kita bikin ya. Nah, isiannya data 1, data 2 itu kan sama, nama, NIM, umur ya. Tinggal kita nanti copy paste. Jadi ini juga berlaku seperti di Word. Di sini dulu nih, ini ada tambahan data ke 1, maka di sini kita tambahkan cout data ke 1, jangan lupa backslash n. Yang ini kita copy. Kita enterkan data kedua. Nah, yang di sininya maunya selamat datang ada nomornya tuh ya. Selamat datang ini backslash n. Titik koma. Cout ada nomor 1. 1 titik kemudian munculin nama. Dengan NIM-nya sekian. Yang berumur. Oke, sama. Berarti nomor 2-nya kita kopikan. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kita coba dulu ya. Kalau misalnya saya cuma mengganti seperti ini. Ini kalau saya running, muncul ya isikan data ke 1. Namanya Winda, NIM-nya 202001, umurnya 17 tahun. Muncul nih, data kedua juga muncul. Data kedua yang ini ya, juga muncul nih. Saya munculkan namanya AP 202002, umurnya 20 tahun. Ini saya running. Oh, sorry nih karena gak ada enternya. Ini bisa kita lihat yang muncul namanya AP dua-duanya, data AP keduanya yang muncul nih. Sampai sini ya, ini karena nggak ada enter aja nih.
ini juga sama persis, padahal maunya kita ini adalah namanya Winda. Nah, ini kenapa? Jadi bayangin kalau kalian cuman punya satu kursi, tapi yang mau ngisi ada 2 orang. Kan nggak mungkin ya dia pangku-pangkuan. Nah, harusnya kalau ada 2 orang, maka kita menyediakan 2 kursi. Sama seperti variabel, karena ada 2 orang, maka nanti kita bikin namanya juga ada 2. Jadi saya bikin nanti nama nggak boleh sama. Ini misalnya nama kedua. NIM-nya juga ada NIM yang kedua. Misalnya ini juga karakternya 6. Umurnya juga ada 2. Umur yang kedua. Nah, yang di sini kita ganti. Berarti sekarang nama 2, NIM 2, umur 2. Ya. Yang di sini jangan ketukar. Nanti kalau ini di sini saya isikan nama 2, maka yang muncul data pertama yang ini yang diinputkan yang kedua. Jadi sesuai urutan. Kalau yang data pertama nyimpennya nama, maka di sini juga nama. Kalau yang kedua berarti sekarang adalah sesuai ini. Nama 2, di sini juga NIM 2, di sini umur 2. Oke, sekarang kita running. Kita lihat perbedaannya dengan yang pertama kali tadi. Winda, NIM-nya 202001. Oh sorry, nggak apa-apa. Umurnya 17, datanya AP 202003, umurnya 20 tahun. Nah, kita lihat apa yang salah. Namanya AP yang salah, kita lihat dulu ya. Oke, kita coba. Tadi kan error ya, sekarang yang jumlah ini yang harusnya kita perbesar jadi 10. Sekarang kita coba running ya. Oke, Winda 202001, umurnya 17, nama data kedua AP 202002, umurnya 20 tahun. Nah, sekarang sudah muncul yang benar nih. Berarti tadi ada efek di jumlah karakter pada charnya ya. Sekarang sudah muncul sesuai dengan yang kita inginkan di Word-nya tadi. Coba saya perbesar ya. Nah, sudah sama inputannya, tampilnya juga sudah sama ya. Nah, kemudian sekarang yang di ketiga, kita inginnya hasil penginputan datanya itu dalam bentuk susunan tabel seperti ini. Jadi bukan narasi. Oke. Berarti sekarang yang perlu kita ubah bukan inputannya. Ini kan inputannya. Inputannya tidak perlu diubah, yang kita perlu ubah adalah di bagian tampilan. Nah, di bagian tampilan, nggak ada lagi hello selamat datang, maka ini saya buang. Ini ganti jadi hasil penginputan data. Kemudian ini maunya dia ada nomor 12, nomor berarti sekarang ya nomor. Jadi bacanya ke samping karena setnya nomor, nama, NIM, umur. Ini tampilan biasa ya. Maka saya bikinkanlah cout nomor, nama, NIM, umur. Ya. Backslash n titik koma. Nah, kemudian di sini cout, ya nggak bingung, ini saya hapus dulu ya. Kemudian cout, ini tampilan biasa nomor 1. Kemudian di sana ada variabel, maka pemisah variabel. Variabelnya Winda tadi disimpannya yang di data pertama, berarti yang nama. Maka di sini yang dipanggil nama. Kemudian ya, ini kan ada garisnya nih. Kemudian pemisahnya ada garis lagi. Ya, baru variabel NIM-nya yaitu di sini. Pemisah garis. Kalau mau nggak ada garis, mau spasi aja juga nggak apa-apa. Berarti tinggal spasi gini ya. Baru munculin umur. Titik koma.
Baru munculin yang kedua. Yang kedua kan sama ya, tinggal di copy. See out. Jangan lupa ini ganti 2. Kemudian tadi di atas belum ada backslash n sih, tambahkan backslash n. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini tadi kan hasil copy paste. Ya, jangan lupa ini jangan nama. Nanti kalau nama dia ngambilnya data yang ke-1. Tapi karena kita mau ambil data kedua, berarti di sini adalah yang ini yang diambil, nama 2, NIM 2, umur 2. Kita coba running. Inputkan lagi seperti tadi. Nah, tampilannya Winda 202001 17, AP 2020 20. Yang penting tampil dulu. Ya. Nanti kalau mau dirapi-rapikan bisa, mau dirapikan di sininya tambah garis nih, misalnya. Yaudah ditambahkan see out. Nah, kalau ininya mau rapi bisa dikasih di sininya ada backslash T. Ini ada backslash T. Kalau misalnya mau rapi, kita lihat dulu ya yang satu aja nih. Backslash T-nya di bagian nama. Nah, ini sudah kelihatan rapi nih. Nah, kalau mau dirapikan lagi bisa kalau rapikan sendiri. Oh ya, ini dia ke sini karena nggak ada backslash n. Jadi nanti tambahkan di sini backslash n ya, atau di akhir yang baris 27 backslash n. Nah, seperti itu. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar untuk membuat 3 input output. Ini yang datanya cuma 1, ini tadi datanya 2, maka walaupun inputnya sama-sama nama nih umum, maka variabelnya perlu deklarasi juga 2 kali. Ini kalau tampilannya mau tabel. Ya, jadi sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Nanti untuk video selanjutnya saya akan memberikan materi tentang operator dan operan. Ya, jadi itu untuk operasi aritmatikanya seperti itu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.